Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sambutan keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Marjo Mekalaha STH. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Heni Asamana STH. Jemaat Tuhan, kita berkumpul di sini dalam suasana duka untuk mengantar saudara kita almarhumah Ibu Oktin Kalaha Kompudu yang telah dimuliakan oleh Bapa di sorga. Kehilangan ini tentu membawa kesedihan bagi kita. Namun dalam peristiwa duka ini, kita tetap mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang menyertai kita bahkan di lembah kekelaman. Sambil mengingat pengharapan kita tentang kehidupan sesudah kematian, kita memuliakan Tuhan lewat Kidung Jemaat 266, ada kota yang indah cerah, jemaat dijemput berdiri. Almarhumah Ibu Oktin Kalaha Kompudu ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat silakan duduk. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Dan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan
Setiapnya tiap jam diangkatnya bila aku jatuh, dihalamnya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Allah yang akan menguatkan iman kita semua termasuk keluarga. Karena itu kita bersama dengan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Terus membuat keluarga tetap berpengharapan imannya kepada hari-hari penghiburan yang telah kami lewati bersama terkait dengan peristiwa duka cita ini. Kami terus melihat keluarga ada dalam penggembalaan dan pemeliharaan Allah. Saat ini Tuhan, kami hendak mencari kekuatan dari-Mu, belajar bersama melalui kebenaran firman. Tuhan tolong berkati kami semua, berkati kaum keluarga, agar kami dapat menerima firman Tuhan ini dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang mengaku percaya dan beriman kepadamu. Nama Tuhan Yesus. Amin. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Selamat siang, shalom. Pujian dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang kasih dan kebaikannya tetap setia menyertai hidup ini di setiap waktu. Sekalipun duka menyelimuti hati dan pikiran keluarga, bahkan kita jemaat Tuhan handai tolan kerabat yang ada saat ini. Namun sebagai orang percaya yang setia kepada Allah, selalu memiliki pengharapan kuat bahwa pertolongan kita ada dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang berpengharapan imannya dalam Tuhan, kematian bukanlah nasib buruk. Kematian bukanlah nasib buruk. Kematian juga merupakan panggilan Tuhan. Saat kematian datang menjemput, saat itu seperti Tuhan sendiri seolah-olah berkata, kembalilah hai anak manusia, masuklah ke dalam tempat perteduhanmu. Ini dapat digambarkan seperti seorang ayah yang penuh kerinduan dan kasih memanggil anaknya pulang. Dan ketika anaknya itu pulang, ia sambut dengan sukacita dan pelukan hangat. Demikianlah iman Kristiani memandang kematian secara positif. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayat 6 ini mau memberikan keyakinan kepada keluarga dan kita semua bahwa meskipun kita di dunia ini sangat terbatas atau keadaan kita sangatlah berat, sulit, kita tidak perlu takut. Allah itu peduli dengan kita. Dua hal yang dapat diperhatikan sejauh mana kehilangan mempengaruhi hidup kita. Yang pertama, kehilangan mengungkap kelemahan kita.